السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة. Alhamdulillah, saya ulangi lagi untuk mendengarkan ayat 90 dari surat Al-Maidah. Saya singkat saja. A'udzu billahi ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita bahwa al-khamr yaitu minuman yang membuat akal tertutup apapun namanya, bentuknya, jenisnya. Wal maisir dan perjudian, wal ansab meletakkan sesajen di depannya Ka'bah. Wal azlam mengundi, rijsun min amal syaitan, itu adalah kotor, yaitu syirik, perbuatannya syaitan. Semua itu yaitu khamr dengan urusan membuat orang tidak berpikir. Al maisir membuat orang tidak berpikir. Wal ansab meletakkan sesajen di depannya Ka'bah, itu orang tidak berpikir. Apalagi al azlam mengundi, tidak berpikir. Semua itu membuat akal tidak bekerja sebagaimana mestinya. Karena akal dan iman itu bekerja bersamaan. Seorang yang tidak berakal tidak dihisab. Seorang yang tidak berakal tidak dihisab. Dan ini semua empat hal ini yang membuat orang tidak berakal. Orangnya sadar, tapi tindakannya tidak berakal. Orangnya sadar orangnya bisa nyupir begini mungkin, tapi tidak berakal. Apalagi orang minum khamr, lebih tidak berakal lagi. Lebih tidak berakal, benar-benar hilang akalnya. Perjudian membuat orang tidak berakal. Wal ansab meletakkan sesajen di depannya Ka'bah itu kepada siapapun selain Allah Subhanahu Wa Taala untuk mencari keberkahannya dan keberuntungannya dan sebagainya. Lalu azlam mengundi nasib, itu semua melepaskan diri dari harapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Melepaskan diri dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini jelaskan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengatakan fastanibuhu la'allakum tuflihun. Hindarkan itu semua. Allah tidak mengatakan fastanibuha. Adalah jamak itu. Allah tidak mengatakan fastanibuha. Adalah jamak, tidak. Karena mungkin orang itu hanya khamr saja tidak kerjakan yang lainnya. Hanya maisir saja tidak kerjakan yang lainnya. Hanya meletakkan ansab, meletakkan sesajen di depan Ka'bah tidak kerjakan yang lainnya. Hanya mengundi saja tidak kerjakan yang lainnya. Saya tidak kerjakan yang lainnya. Khamr saja salah. Judi saja salah. Al-azlam saja salah. Lalu meletakkan di depan Ka'bah saja kepada siapapun, kepada apapun juga salah. Fastanibu, satu saja salah, tidak harus semuanya. Satu saja salah. Agar kalian tuflihun, selamat dari kebinasaan. Karena perbuatan ini semuanya membawa kepada kebinasaan. Kenapa? Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakum al-'adawah wal baghdha. Syaitan itu ingin menciptakan di antara kamu al-'adawah wal musuh. Saling memusuhi, bagaimana?
dengan adanya khomer, di mana sahabat Ansor tidak sadar minum khomer dalam sebuah acara, saling berpukul kepada temannya. Ya tentu ada adawah, ada permusuhan, ada baghdha, ada kebencian. Al-maisir, yang kalah marah. Yang al-maisir, perjudian, yang kalah marah. Fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa 'anis shalah, menghalangi kalian dari mengingat Allah Subhanahu wa taala dan dari salat. Seseorang yang lupa dari mengingat Allah taala itu adalah seseorang yang tidak lagi mengharap Allah taala. Gitu ya. Kalau orang itu lupa pada Allah taala, sebenarnya itu adalah mengharap Allah taala. Selama dia zikir, ingat Allah taala, selama itu pula dia berharap pada Allah taala. Jadi kalau ada orang tidak mengingat Allah taala, lupa pada Allah taala, lupa zikir, berarti dia dalam keadaan tidak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Ya binasa aja, binasa. Kalau tidak zikir itu binasa. Wala taqul qad nasallahu sama kusau. Jangan menjadikan Allah taala. Kalau mereka ngomong dari mereka sendiri. Mulai itu fasik. Mereka itu orang fasik. Hati-hati ya, hati-hati. Melupakan Allah taala itu suatu kesalahan yang besar dan berlanjut pada sholat. Artinya dia paling besar tidak mengerjakan sholat. Sholatnya dikerjakan dalam keadaan lupa, meremehkan waktu sholat. Begitu ya. Kalau orang itu sudah kadang khatab idza dhuyi'a shalah masih berdalil dia. Kalau sudah sholat itu diremehkan, selain sholat itu diremehkan. Karena di dalam sholat itu orang ingat Allah taala. Jadi kalau ada orang tidak mengingat Allah taala di dalam sholatnya, sholat badannya saja sholat, tapi jiwanya tidak sholat, jiwanya tidak ingat Allah taala. Bagaimana? Badannya sholat, tapi jiwanya tidak ingat Allah taala. Apa gunanya? Hanya badan saja. Gunanya didirikan sholat itu Allah mengatakan wa aqimis sholata lidzikri. Dirikan sholat ingat saja. Dan kalau dia waktu sholat ingat sana, ingat sini, ingat sana, ingat sini, semua diingat waktu sholat. Apa gunanya sholat? Tidak ada gunanya. Karena tidak ingat Allah taala. Gunanya sholat ingat Allah Subhanahu wa taala. Fala antum tahun mau berarti atau tidak? Ya. Ya. Saya lanjut pada ayat 93. Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus shalihati junahum fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu thumma taqaw wa amanu thumma taqaw wa ahsanu. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang sebelum diharamkannya khamr ini mereka itu minum khamr? Gimana dengan keadaan orang-orang yang sebelum diharamkan khamr mereka minum khamr? Allah mengatakan laisa 'alal ladzina amanu junahum laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus shalihati junahum fima ta'imu idza mattaqaw. Tidak ada dosa buat orang yang beriman dan soleh dalam apa yang mereka makan dulu yang diharapkan, sekarang itu belum diharapkan. Ya, kalau mereka itu dulu lah idza mattaqaw wa amanu, itu ya, kalau dulunya mereka itu bertakwa, ya, bertakwa dalam arti mereka tidak mencuri atau merampok, membunuh orang, begitu ya, tidak. Ya, mereka berorang soleh, bertakwa, takwa Allah Taala. Cuma mereka minum khamr dan diharapkan, belum diharapkan. Bagaimana? Belum diharapkan ya tidak apa-apa. Sama dengan orang, bagaimana orang sholat yang menghadap ke tidak menghadap ke Ka'bah, ke Baitul Maqdis, sebelum diperintahkan menghadap ke Ka'bah, tidak apa-apa. Allah mengatakan wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum. Al-Baqarah 143. Allah Taala tidak meremehkan iman kalian. Artinya ya bagaimana? Belum ada perintah ke Ka'bah, mereka ke Baitul Maqdis. Yang penting kan sholat. Yang penting kan sudah sholat. Adapun ke Baitul Maqdis ya memang belum ada perintah ke Ka'bah. Itu juga dengan khamr, kalau belum dilarang ya mereka minum.
Yang penting saat itu mereka bertakwa, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Di sini beliau membahas sebuah hadis yang beliau Muhammad dari Ibnu Mas'ud. Rasulullah bersabda, "Iyyakum wa hadani al-ka'batani al-muwassamatani allatani tuzjarani zajran. Fa innahuma maisir al-ajab." Hendaknya kalian hati-hati dengan dua ini, ya, dua barang ini, ya, yang ada tandanya yaitu dadu, gitu ya. Karena sesungguhnya itu judinya orang ajab. Dilarang kita menggunakan dadu misalnya, permainan, karena dadu itu adalah media yang digunakan untuk berjudi misalnya, pakai dadu tentunya. Terus sekarang di kasino orang pakai dadu, gitu ya. Sampai di kasino orang pakai dadu. Ada lagi nadsib sama saja. Segala permainan itu membawa seorang beriman melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang ayat mengenai berburu, ayat ini memang tidak lagi berlaku, tapi kita baca saja, ya, kita dapat barokahnya karena ayat ini sudah tidak berlaku lagi. Ya ayyuhalladzina amanu la yabluwannakum bisyai'in min as-saydi tanaluhu aydikum wa rimahukum. Ya Rabbiman, Allah Ta'ala memuji kalian dengan apa? Bisyai'in min as-sayd, dengan buruan. Di mana kalian bisa mendapatkannya dengan tangan kalian atau tombak kalian. Tapi tidak boleh, gitu ya, tidak boleh kalian itu melakukan itu di saat menggunakan kain ihram. Bisa menggunakan kain ihram di luar daerah haram, di luar dalam haram, meskipun pakai sarung tidak boleh. Tidak pakai ihram, pakai celana, pakai sarung, ya tidak boleh memburu di daerah haram. Di luar daerah haram, dia pakai kain ihram, kelihatan rusa atau kelihatan hewan yang bisa diburu mau dimakan, dia pakai tombak atau panah. Ya, ini sekarang mau saya tombak, mau saya panah, tidak boleh. Karena sedang menggunakan kain ihram, tidak boleh. Nah, sekarang kalau kita bawa tombak urusan polisi, kita yang mau bawa panah, kita ya repot, jangan. Ini zamannya Nabi SAW. Untuk apa? Liya'lamu ma yakhwafu bil ghaib, agar Allah Ta'ala tahu siapa yang takut kepada Allah Ta'ala dalam keadaan ghaib. Gitu ya. Yang penting di sini itu yang kita pelajari darinya, bahwa mungkin saja kita itu berada pada suatu keadaan di mana kita bisa mengerjakan suatu kemaksiatan, tapi tidak kita kerjakan. Mungkin saja kita itu bisa maksiat. Saya misalnya bisa, misalnya ada orang yang kurang ajar, orang ini saya banting mati orang ini, tapi saya sabar. Gitu ya, saya bisa. Saya punya sabuk berbagai warna, gitu ya. Sabuk hijau, merah, biru lah. Orang ini saya pukul tuh, belak mati dia. Saya sabar. Mungkin karena saya dosa, karena Muslim misalnya. Begitu ya, kita bisa melampiaskan nafsu kita, tidak boleh berdosa. Begitu ya, itu takwa namanya, cobaan. Saya bisa, gitu ya, terima uang dari sana sini yang haram, dari yang lihat kok. Saya terima uangnya kan di mana nggak tahu, di tempat yang tersembunyi misalnya. Tidak ada orang saya terima uang, itu nggak boleh, asal korupsi misalnya. Saya tidak berani. Begitu ya, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan takut kepada manusia, tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan takut kepada manusia, tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mendatangkan apa? Rahmat yang manfaatnya jauh lebih besar daripada apa yang diinginkan. Rahmat Allah Ta'ala kalau didapatkan, manfaatnya jauh lebih besar daripada apa yang mau kita cari. Ya, apa yang kita sukai jauh lebih besar manfaatnya. Faman i'tada ba'da dzalika falahu ajrun 'alim. Siapa yang melampaui batas sesudah dia tahu tidak boleh menombak hewan, memburu hewan, orang mengatakan ada adabnya begini. Diulang lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala ayat 95. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulus sayd wa tuhuru. Ya Rabbiman, kalian jangan memburu-buruan waktu kalian sedang pakai kain ihram.
Wa man qatalahu muta'ammidan, siapa yang sengaja melakukannya, fajazau mithla ma qatala al-'abd, dia harus membeli barang hewan yang barusan yang sama dengan yang dia bunuh, di mana itu diputuskan oleh yahkum bi dzawa 'adlin minkum. Di mana itu diputuskan oleh orang yang punya, orang yang punya otoritas, yang punya otoritas untuk memutuskannya. Hadian balighul Ka'bah, sebagai hadiu saat menuju ke Ka'bah, atau kafaratun ta'am miskin, atau kafarah, membayar kafarah dengan memberi makan orang miskin, atau adul dzalika siyaman, atau puasa, mengganti dengan hal yang semisal, membayar kafarah dengan orang miskin, atau berpuasa, mengganti hewan, memberi makan atau berpuasa. Itu apa? Liyadhuqa wabal amri, agar dia merasakan hasil dari perbuatannya. Gitu ya, agar dia merasakan hasil dari perbuatannya. Allah Ta'ala itu menghukum supaya kita itu kapok, gitu ya, jerah, supaya jerah, kapok. Saya tidak boleh membunuh. Gitu ya. Yang namanya orang mau ke Mekah, ya bawa bekal, bukan lalu tengah jalan bunuh hewan. Kenapa? Mau dimakan? Ya tidak boleh, bawa bekal. Ya kalau yang haji itu orangnya beberapa saja, atau ribuan orang, semuanya membunuh hewan di Mekah, bagaimana? Di luar Mekah habis. Jangan. Ke Mekah itu membawa bekal untuk dimakan di perjalanan, untuk dimakan di Mekah. Di Mekah orang Mekah yang masih kadang-kadang bukan lalu tengah jalan bunuh hewan. Ya boleh, ini tentara Mekah. Gitu ya. Pasukan itu kasih bekal. Pasukan kasih bekal. Nanti ya kalian di tengah jalan ada ular, kalian makan tidak bisa. Kalau begitu caranya. Ada bekalnya, ada ransumnya, logistik. Bukan hanya dibekali dengan peluru, ada dimakan. Kalau ada dimakan, jenazahnya itu banyak diiris, digoreng, dan dimakan. Kanibal, ada dimakan, ada jenazah diiris, diiris dibuat sate, dan dimakan. Kanibal namanya. Tapi kalau tentara yang manusiawi ya dibekali makanan. Meskipun perang ya makan roti, bukan makan dagingnya manusia. Begitu ya. Begitu caranya, bukan kalian cari makan sendiri, kalau tidak bisa. Ini ke Mekah, ya bawa bekal. Jadi berat apa? Berat. Ke Mekah itu berat, jihad. Mekah itu jihad, berjuang sama dengan jihad. Ya, buat orang yang sudah jihad, ke Mekah itu bernilai. Buat orang yang sudah jihad, ke Mekah itu bernilai pada jihad. Karena dia sudah jihad. Jangan jihad dulu, sudah jalannya jihad kalian ke Mekah dulu, haji dulu. Buat yang belum pernah jihad lebih penting. Buat yang sudah jihad, haji lebih penting. Jihad digunakan untuk orang perempuan berhaji. Jihadnya kalian, wahai orang wanita, orang perempuan, kata saya adalah berangkat ke Mekah haji. Jihad tidak gampang, makanya sekarang orang perlu mengeluarkan uang sampai 300 juta kadang-kadang, mengumpulkan uang dia supaya bisa berangkat sampai dapat ratusan juta. Uang yang mesti bisa dipakai beli mobil, beli bakal ke Mekah dia. Ya kalau satu orang, dua orang, bagaimana? Jadi memang betul-betul jihad. Karena dia cari uang untuk bisa ke Mekah, misalnya kalau seperti yang sekarang terjadi, gampang, tapi mengumpulkan uangnya agak gampang. Gampang buat merajakannya. Kalau dulu naik kapal tahun 70-an, 70-an sebelumnya itu, 80-an sebelumnya, tahun 70-an masih ada orang naik kapal. Berangkatnya Idul Fitri.
Terus setelah itu satu bulan lagi di kapal. Berangkat naik kapal, baru naik kapal. Sekarang pesawat, dulu naik kapal, dulu naik kapal. Berangkat naik kapal, baru naik kapal. Dulu malah haji itu tahun 50-an disubsidi pemerintah. Haji di Indonesia itu tahun 50-an disubsidi pemerintah. Sehingga dulu itu diundi. Dulu itu diundi baik dari begitu mahalnya. Jadi diundi. Begitu ya, supaya tidak bisa serta-merta semua orang berangkat karena mahal. Disubsidi pemerintah dan oleh karenanya harus diundi. Misalnya istri yang berangkat, suami tidak bisa berangkat. Suami bisa berangkat, istri tidak bisa berangkat karena diundi. Jadi ya, tahun 60-an itu. Gitu ya, itu tahun 60-an terjadi. Alhamdulillah itu tahun 70-an gampang. Sampai 2010 mulai ada kesulitan, mulai mahal, haji mulai mahal, ratusan juta. Ya orang terpaksa berjuang, mengumpulkan uang supaya bisa berangkat. Ya dia perjuangan namanya, gitu. Ya, karena kan Rasulullah SAW memberikan jalan keluar bagi siapa yang tidak bisa berhaji, dia bisa melakukan umrah di bulan Ramadan karena itu sama dengan berhaji. Karena dia tidak bisa, karena dia tidak bisa, karena dia bukan tidak mau, tidak bisa, tidak bisa berhaji. Sedangkan apa masalah? Ya sudah Allah yang dulu karena belum ada peraturan yang dulu. Wa man 'ada, siapa yang melanggar lagi fayantaqimu minhum. Allah Ta'ala akan membalas hukum yang sudah tahu tidak boleh membunuh. Wallahu aziz dzuntiqam. Allah Ta'ala itu aziz, mulia, perkasa, hebat. Dzuntiqam, bisa membalas. Jadi jangan kita sengaja menginjak-injak hukum Allah Ta'ala. Jadi jangan kita sengaja menginjak hukum Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ada ya. Orang itu sama hukum. Jangan kita nyoba Allah Ta'ala bisa dan menghukum, bisa. Hati-hati. Jangan kita sengaja mengerjakan perbuatan dan mengundang murkanya Allah Ta'ala. Kerjakan perbuatan dan mengundang rahmatnya Allah Ta'ala. Jadi hati-hati. Banyak orang merasa bahwa kalau dia diberi rezeki itu berarti dia iri Allah Ta'ala. Jadi saya boleh Allah Ta'ala. Oh, hati-hati. Jangan sekarang lihat saya sudah makan uangnya orang sana, tanahnya orang di sana, tidak ada apa-apa saya. Maksud yang dia buta, saya tidak apa-apa. Ya tidak, di dunia mungkin tidak kelihatan, tidak heran. Lah kalau ada orang makan tanahnya orang langsung mati, tidak ada orang berani makan hartanya orang. Begitu ya, itu ada orang habis makan hartanya orang terbakar orangnya. Oh, semua orang bertakwa itu ngajar semua orang. Tidak berani. Saya kasih hadiah tanah ya, tidak berani saya. Itu terbakar makan hartanya orang. Tapi orangnya oke-oke saja, tidak ada apa-apa. Makan tanahnya sana, makan hartanya sana, oke-oke saja orang. Oh berarti tidak tanah, tidak bisa. Bukan sekarang, nanti disuruh melihat sirot. Jalan ke sana, suruh melihat sirot. Sampai apa tidak? Itu saja. Pembuktian sirot itu. Silakan jangan gelap, licin. Itu sirot, gelap, licin, berangkat. Begitu ya, orang yang di dunia yakin tentang Allah Ta'ala, caranya yakin dia. Ya maksiat, kepreset, selesai. Buat apa sih maksiat? Buat apa? Makan barang haram, buat apa sih? Begitu ya, apakah karena perutnya itu besarnya saat ruangan ini jadi rumah barang haram? Perutnya sebesar ini dan ini. Saya perlu uang miliaran untuk isi perut saya. Ya sudah segitu. Apa? Begitu ya, barangkali dia mau beli keturun luasnya seruangan ini. Gitu ya, tidurnya di sana, bangunnya di sana barangkali. Ya sudah itu barangkali. Lah ya, apa? Coba realitas saja. Gitu ya. 96. Uhilla saydul bahri wa ta'amuhu. Allah Ta'ala membolehkan buat kalian itu apa? Saydul bahri yang diambil dari lautan. Wa ta'amuhu yang sudah datang dari laut, dalam keadaan sudah mati. Ada yang diambil di lautan dengan jala dan sebagainya, itu saydul bahri. Adapun yang sampai ke daratan, ta'amuhu, makan dari lautan ini yang sudah diberi garam, ya, oleh untuk kalian. Wal sayyarah untuk musafir. Tetapi wa hurrima 'alaikum saydul bar ma dumtum
hurma. Diulangi lagi 3 kali Allah Ta'ala bicara. Dan diharapkan buat kalian itu bersoidul bar, memburu di daratan buat orang yang pakai ihram. Wattaqullaha alladzi ilaihi tuhsyarun. Bertakwalah kepada Allah Ta'ala yang kalian itu nanti akan dikumpulkan Allah Ta'ala kepadanya. Orang mengatakan saya itu punya aturan mizan, yang bicara tentang mizan. Kita tidak bisa bicara, Yang bicara itu mizan. Kita letakkan mizan ditimbang bagaimana. Yang bicara itu mizan, timbangan. Kalau famasal muslimu, fi syatir radiyah. Siapa yang berat timbangannya, fa fi aisyatir radiyah. Dalam kehidupan yang diridhai Subhanahu wa taala. Khafat tawazin, fa ummuhu hawiyah. Siapa yang ringan timbangannya, fa ummuhu hawiyah, kembalinya dia ke hawiyah. Hawiyah itu nama neraka. Salah satu dari namanya neraka, hawiyah. Artinya jatuh. Buat apa? Neraka itu buat apa sih? Neraka itu heran. Buat apa? Maksud neraka itu buat apa? Apa ada nabi? Maksud neraka itu buat apa? Neraka itu menjadi semakin marah waktu ada penghuninya. Bukan sekarang. Sekarang mereka sudah ini panas. Begitu di hari kiamat, penghuninya datang, semakin menggila neraka itu, semakin menjadi-jadi. Neraka itu makhluk ya, makhluk hidup neraka itu. Neraka itu makhluk hidup. Orang yang hidup neraka itu bisa marah ya. Itu ada isinya, datang isinya dia marah. Jadi isinya kemarahan. Neraka itu marah kepada penghuninya. Neraka itu marah kepada penghuninya. Penghuni itu dimarahi oleh neraka. Dia marah karena ini melawan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia marah. Dan dia diazab oleh neraka. Neraka itu hidup, bukan mati ya. Neraka itu barang hidup, bukan mati. Dia bisa marah. Dia punya tangan yang bisa mengambil orang-orang yang tokoh-tokoh yang dulu di dunia inspirator dalam kemaksiatan diambil. Tokoh-tokohnya diambil dulu. Dimasukkan sebagai contoh. Kullu umatin jathiyah. Kullu umatin hidayah. Semua umat itu jathiyah. Jathiyah itu berdiri pada lutut. Tidak duduk, tidak berdiri pada lutut. Al-yawma tujzauna ma kuntum ta'malun. Hari ini kalian dibahas oleh perbuatan kalian. Begitu. Jadi tidaknya kita lahul fadl dzulal min tahti dzulal. Di atasnya api, bawahnya api. Dzalika yukhaffafu min ibadah ya ibadi fattaqun. Di atasnya ada api, bawahnya ada api. Ya ibadi fattaqun, wahai hamba saya, takutlah kepada neraka ini. Ini hukumnya Allah Ta'ala, peraturannya Allah Ta'ala. Sebenarnya kita takut kepada neraka ya. Takutlah kepada azabnya Allah Ta'ala. Ini peraturannya Allah Ta'ala. Jangan kita karena andaikan orang kaya itu tahu hasil dari maksiatannya, dia akan beli di dunia, dia akan punya apa-apa pun dia. Karena punya harta, akhirnya dia makan hartanya orang. Coba dulu saya dapat lebih baik. Begitu ya. Dan kita akan bersyukur di akhirat nanti, alhamdulillah saya sudah punya apa-apa. Daripada saya punya harta itu maksud neraka, karena makan hartanya orang. Begitu ya. Hati-hati, jangan kita lalu kalau orang pakai sarung itu biasa saja. Yang baik pakai koper, pakai dasi. Oh, ini bahaya ini. Makanya uangnya orang. Kan pakai sarung seperti kita itu pakai koper yang biasa saja. Bisa makan hartanya orang? Bisa. Pakai koper, pakai dasi. Oh, kenapa? Terus kenapa? Makan hartanya orang maling ini rampok. Karena kan saya tahu. Begitu ya. Jadi tidak usah kagum pakai orang. Kenapa? Pakai jas kenapa? Beli jas bisa kita. Beli jas pakai dasi. Tidak apa-apa. Tapi jangan punya istri. Mau kawin lagi apa? Kita pakai dasi. Anda mau mantu, tidak apa-apa. Ya, seperti kepada jas punya istri. Justru Anda bawa pakai jas misalnya. Ada apa? Bisa dibeli jas. Pakai jas. Dan saya kemarin makan hartanya orang. Neraka orang yang makan shibron. Yang makan tanah shibron. Sejengkal. Tumi kalau sebab Arab akan ditimpakan padanya 7 lapis bumi. 7 lapis bumi. Berapa nih beton itu? Shibron. 1 hektar. Bagaimana? Gitu ya. Diazab. Jadi jangan kagum dengan orang punya harta, jangan kagum. Kita selidiki dulu. Kita selidiki dulu orang ini bagaimana.
Begitu ya, orang ini bagaimana, reputasinya bagaimana. Yang tahu kan kalau BPN, nah, oh itu Pak, itu repot Pak, itu Pak, suka makan, Pak, tanahnya orang itu. Nah, tahu dia tahu, ngerti dia. Nah, begitu ya, dia tahu. Orang pajak ngerti, wah suka nilai Pak. Tahu dia, kita nggak tahu. Kita nggak tahu dari mana gitu. Begitu ya, kalau orang pajak, itu asik, itu umrah, ya umrah, tapi suka nilai Pak. Wah, itu Pak suka masuk sebuah sertifikat Pak. Begitu. Kita kan nggak tahu. Nah, jangan takut dengan orang berharta, jangan. Begitu, hati-hati. Allah Taala mengatakan hati-hati. Baik. Karena ayat ke-27, ja'alallahu ka'batal baital haram qiyaman linnas. Allah Taala itu menjadikan Ka'bah itu sebagai qiyaman linnas, untuk menopang apa? Ya, aturan hidup mereka. Jadi gunanya Ka'bah itu Allah Ta'ala katakan qiyaman linnas. Qiyaman itu penegak untuk aturan hidup manusia. Ini loh, lihat Ka'bah. Ka'bah ini representasi dari Baitul Ma'mur yang di langit. Ka'bah ini adalah representasi dari Baitul Ma'mur yang di langit. Untuk apa? Qiyaman linnas. Untuk menegakkan aturan hidup manusia, tidak saja. Sekali lagi, wasyahrul haram, bulan haram. Karena bulan haram itu Rajab pertama, bulan haram. Lalu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Rajab, ya, karena setelah Rajab itu ada Sya'ban, Ramadan, Syawal, bulan haram ini. Kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini bulan haram. Di mana di situ orang tidak boleh bunuh orang. Jadi di dalam daerah haram orang tidak boleh bunuh orang. Daerah haram. Sepanjang tahun ada lagi. Di luar haram pun tidak boleh bunuh orang. Kapan? Di bulan haram. Di bulan haram tidak boleh ada peperangan. Tidak boleh. Ada peperangan di bulan haram tidak boleh. Oleh karena orang Quraisy kalau mau perang bulan Rajab, ini bagaimana ini? Sedikit saja. Kita undur bulan haramnya itu, ya nanti Sya'ban bisa, Ramadan bisa. Nanti saat itu kita tidak perang. Tapi sekarang perang. Allah katakan innaman nasi'u, penundaan itu ziyadatul fil kufur. An-nasi'u, penundaan itu ziyadatul fil kufur. Penundaan menggeser-geser bulan haram itu menambah kekafiran loh. Itu oleh Allah Ta'ala dibuat tidak boleh perang. Kenapa? Ya tidak tahu. Tidak usah ditanya Allah Ta'ala kenapa kok dia mengharapkannya. Tidak tahu, tidak perlu kita tahu. Yang penting jangan berperang, selesai. Kenapa kok di daerah haram tidak boleh ada pembunuhan? Ya tidak tahu. Makanya Allah mengatakan jangan membunuh di sini. Allah Ta'ala pun waktu mengadab kaum Ad di Yaman, ada salah seorang dari mereka di Makkah tidak kena azab. Keluar dari Makkah langsung kena azab, dia mati langsung. Konsekuen Allah Ta'ala. Begitu ya, itu juga konsekuen. Tidak boleh berbuat maksiat di daerah haram, tidak boleh. Meskipun kita misalnya dipancing-pancing oleh orang supaya kita berkelahi atau enggak. Kamu kalau di sini digubah, tak banding. Di sini saya tidak berani. Di Surabaya, di sini saya daerah haram ini, tidak boleh saya berkelahi. Begitu ya, kalau di sini ya tak penting dong. Begitu, masyarakat kopi aku tidak penting kan. Di Mekah, tidak enak saya. Di Mekah tidak tempat saya berbuat maksiat. Begitu, sabar mesti, harus sabar. Mesti sadar kita. Di Mekah tidak boleh eker-ekeran. Begitu ya, tidak boleh berkelahi sama orang. Sabar. Begitu ya, begitu juga bulan haram. Orang ngajak perang, dan itu sebenarnya mereka pada mulanya mentaati, tapi karena kekafiran mereka, karena mereka kafir tidak beriman, digeser-geser bulan haram. Mungkin lama-lama tidak ada bulan haram, mungkin lama-lama bisa jadi bulan haram itu tidak ada, daerah haram itu tidak ada. Buktinya Nabi SAW dan para sahabat dizalimi di Makkah. Apa itu? Bukan kekafiran. Di Makkah tidak boleh
menzalimi orang, nggak boleh. Tetapi itu terjadi. Para sahabat, Nabi dan para sahabat dizalimi. Begitu ya. Jadi kekafiran itu, andai kan kekafiran itu berlanjut, sudah tidak ada kemuliaan. Jadi saya kembali lagi. Gunanya Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan Ka'bah agar manusia itu mulia, mulia di dalam aturan. Kalau tidak ada aturan, tidak mulia manusia. Kalau orang itu tidak pakai aturan, tidak mulia. Binatang itu rumahnya tidak pakai pintu. Kalau dia rumahnya tidak ada, kalau besar tidak pakai pintu, tidak ada. Manusia ada pintu, ada jendela, ada waktunya mau ketemu, ada salam, mengetuk pintu. Itu manusia, menutup aurat, menjaga ucapan, itu manusia. Aturannya banyak, karena dengan aturan itu dia mulia. Kalau tidak pakai aturan, tidak mulia manusia. Tidak pakai aturan, tidak mulia. Karena pakai aturan jadi mulia. Gitu ya, karena pakai aturan manusia itu mulia. Kalau pakai aturan, tidak mulia. Tidak sadar manusia itu bahwa kalau dia dikasih peraturan jadi mulia itu tidak sadar. Coba misalnya anak kecil misalnya boleh sekolah, boleh tidak sekolah dia, tidak sekolah dia. Itu dia mau belajar atau tidak belajar dia. Sampai dewasa sudah besar nggak ngerti apa-apa loh. Gitu ya. Tidak boleh suruh milih, harus sekolah, harus belajar, harus begini. Karena dia belum mengerti manfaat peraturan, dipaksa dia. Gitu. Waktu sudah besar, sudah terbiasa dengan peraturan teratur. Tidak ada orang tidak teratur berhasil itu tidak ada. Teraturan. Saya harus tidur jam sekian, harus bangun jam sekian. Nah, ada yang mau dikerjakan, bangun ada yang mau dikerjakan. Itu orang kafir. Orang beriman, saya bangun langsung saya hari ini mau banyak berzikir, baca Al-Quran. Begitu bangun malam orang beriman sholat, langsung sholat malam dia. Sholat subuh, berzikir, cari Aisyah rezeki. Itu orang beriman. Gitu ya, orang beriman, mulia dia. Dia mulia karena memuliakan Allah Ta'ala. Memuliakan Allah Ta'ala itu aturan. Kalau tidak memuliakan Allah Ta'ala, tidak punya aturan namanya, bukan manusia. Orang kafir itu tidak mulia karena tidak memuliakan Allah Ta'ala. Kenapa? Tidak punya aturan, mereka tidak ngerti. Tidak punya aturan, sehingga mereka terhina. Kita jangan begitu. Jangan kita ikut-ikutan hidup tidak pakai aturan. Gitu ya. Karena aturan itu membuat kita mulia. Tidak boleh. Kalau hewan asal kawin, maksudnya tidak bisa. Terus ada akad, gitu ya, dan sebagainya. Ada aturannya. Tidak serta-merta langsung saya mau kawin binatang gitu. Binatang tidak ngerti kemuliaan. Manusia dijadikan oleh Allah. Baik, selanjutnya ya, ditambah lagi al-hadiyah sama dengan al-hadiyah dan al-qala'ah itu disebut hadiyah karena mau dibawa untuk haji. Orang yang haji harus dia itu membawa hewan untuk disembelih. Al-qala'ah yang dikasih tali-tali begini tanda bahwa ini mau disembelih. Jadi tidak boleh diganggu. Zalika itu semua itu apa? Lita'lamu. Dan kalian tahu apa? Anna Allah ya'lamu. Allah Ta'ala tahu ma fis samawati wa fil ardi. Allah itu tahu semuanya. Taunya Allah Ta'ala itu tidak sama dengan taunya kita. Taunya kita itu barang itu ada baru kita tahu. Allah Ta'ala tidak. Barang itu belum ada dia sudah tahu. Kenapa? Yang menjadikan kan dia. Yang menjadikan itu dia. Ya. Misalnya begini ada barang di meja misalnya, saya letakkan. Lalu ada orang beda, tapi ini ada pilih. Saya yang meletakkan. Ya saya tahu saya yang meletakkan di situ. Tahu saya. Dia tahunya baru. Saya tahunya sudah dari tadi yang saya meletakkan. Allah Ta'ala itu tahu semuanya karena dia yang menciptakan. Jadi kalau Allah tidak tahu, barang itu tidak ada. Kalau Allah tidak tahu, itu artinya barang itu tidak ada. Kalau Allah Ta'ala tahu. Kalau Allah Ta'ala tidak tahu, mati semua hewan ini. Mati. Semua hewan yang kecil-kecil, sampai yang besar mati. Yang ngatur hewan kecil dimakan hewan plankton namanya. Kalau di lautan namanya plankton. Nah, ada fitoplankton, ada zooplankton. Fitoplankton itu tanaman yang kecil. Lagi zooplankton hewan yang kecil. Plankton itu makanannya hewan yang kecil, ikan yang kecil. Ikan kecil dimakan ikan yang lebih besar,
lebih besar, terbesar ikan paus. Ada rantai makanan. Kalau ikan paus nggak makan plankton, ya makan ikan yang di bawahnya, di bawahnya. Begitu. Begitu urutannya begitu. Yang paling kecil makan plankton. Lah yang mengadakan plankton ini siapa? Yang mengadakan plankton ini siapa? Ya Allah Ta'ala. Tidak ada plankton. Hewan yang kecil mati. Berarti yang di atasnya mati. Yang paling atas ikan paus juga tidak ada. Hilang sekejap. Kosong lautannya dan ikannya bagaimana? Bagaimana kalau lautan dan ikannya bagaimana? Ikan dari dulu ribuan tahun diambil oleh manusia. Diambil oleh manusia. Ribuan sampai sekarang dengan kapal-kapal yang besar pakai pukat begini, manusia mengambil ikan sebanyak mungkin, mulai yang di laut utara di kutub sana sampai di negara kita. Bayangkan orang membelah ikan sebanyak mungkin, tidak habis ikan, tidak habis. Orang makan terus, orang buat tambak udang, sekian banyak, tidak habis. Bagaimana kalau tidak ada itu semua? Bagaimana? Allah Ta'ala mensuplai kita tidak hanya dengan makanan di darat, lautan ngasih makanan. Tidak hanya di darat, lautan pun ngasih makanan. Makan ikan yang isinya omega 3. Untuk jantung omega 3 itu, untuk akal otak kita, suruh makan ikan yang banyak supaya jantungnya beres. Supaya otaknya beres. Kalau makan kambing terus, wah menyala-nyala nanti. Laham terus ya, nyala-nyala nanti. Makan ikan supaya jantungnya enak. Begitu ya, supaya kecerdasannya otaknya ini juga bagus. Begitu ya, dari mana? Dari ikan. Begitu ya, dari ikan. Tolong suplai kita dengan ikan. Wa anna Allaha bikulli syai'in alim. Dan Allah Ta'ala tidak hanya tahu yang zahir, tapi yang batin yang kelihatan bukan hanya yang zahir saja. Yang batin yang tidak kita lihat, yaitu takdirnya, ketentuannya juga tahu Allah Ta'ala. Ya. Oleh karenanya ayat 28 ya'lamu anna Allah syadidul 'iqab. Allah Ta'ala itu berat ya hukumannya. Wa anna Allaha ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun dan Penyayang. Jadi milih mana kita? Milih azabnya atau milih rahmatnya? Ya milih rahmatnya. Oleh karenanya kalau kita milih rahmat, taati Allah Ta'ala. Tapi yang apa itu yang melawan itu banyak. Saya baca dulu ayatnya. Ma'al Rasul illa al-balagh. Allah Nabi itu hanya menyampaikan. Ya, Nabi tidak bisa maksa. Karena kita tuh orang dewasa, sudah ada jenggotnya. Kalau anak kecil harus dipaksa. Kalau sudah ada jenggotnya dikasihani saja, tidak usah dipaksa. Betul ya? Wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Allah Ta'ala itu tahu apa yang kalian tampakkan dan yang kalian sembunyikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengetahui apa yang kalian tampakkan dan yang kalian sembunyikan. Ditampakkan bagus, padahal di dalamnya berisi banyak kejahatan. Jangan. Isilah hati kita itu dengan kebaikan. Nanti muncul dari yang zahir. Dari yang zahir ini yang baik-baik itu sebenarnya dari yang al-batin, yang tidak kelihatan yang baik-baik. Saya kepingin ngasih salam, saya kepingin tersenyum, kepingin maafkan orang, kepingin zikir, kepingin yang baik jadi yang zahir yang baik. Kalau yang di dalam saya sudah jelek, yang di luar bagaimana? Di dalam sudah ada niatnya jelek. Saya nanti mau begini. Semua kemaksiatan, ya yang jadi yang jelek. Tapi kalau yang di dalamnya yang baik, munculnya baik. Munculnya nanti baik. Allah mengatakan saya tahu kalian itu menyimpan kebaikan, keburukan saya tahu. Jadi yang tersembunyi ini yang baik, supaya yang tampak ini baik. Allah katakan mulai sambil al-khabith wa thayyib tidak sama. Barang jelek dan bagus tidak sama. Ada sekian banyak buah-buah yang rusak. Mau kita? Ini bosok semua. Sudah bosok semua ini. Mau? Enggak mau saya. Ini ada satu buah yang baru lahir saja. Oke itu. Kita tidak mau makan barang yang sudah bosok, sudah rusak. Tidak mau. Saya minta barang yang
bisa dimakan. Sebanyak apapun kalau dosa tidak bisa dimakan. Perbuatan maksiat itu sebanyak apapun tidak ada gunanya. Walau a'jabaka kasratul khabith, meskipun yang jelek itu banyak, jangan kagum. Fattaqullah ya ulil albab. Bertakwalah wahai yang ulil albab, yang punya pemahaman yang mendalam sekali. Al-lub itu al-khalis, ekstrak. Orang bisa mengekstrak ilmunya. Oh, kalau begitu beginilah. Sudah ngerti ya? Kalau sudah ngerti, bertakwalah. Bahwa barang yang jelek itu sebanyak apapun tidak ada gunanya. Begitu ya? Barang yang baik sedikit ada gunanya. La'allakum tuflihun, agar kalian itu selamat. Begitu ya? Agar kalian itu selamat. Insyaallah akan saya lanjutkan pada pertemuan yang Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.